Malam ini kajian kita insyaallah taala adalah kajian akidah. Sebentar. Iya, ini malah hari Senin pertama ya. Saya kira Senin kedua. Mohon maaf kepada imam kita. Tadi saya kira ini Senin kedua. Saya minta beliau standby untuk sholat habis azan langsung. Qadarullah ternyata ini Senin pertama. Kalau Senin pertama kita normal sesuai dengan waktu. Tapi kalau Senin kedua, qadarullah habis atau di jam 8 saya ada kajian online, sehingga untuk pekan depan berarti untuk pekan depan kita lebih cepat, artinya azan langsung. Afwan. Malam ini kajian akidah masih melanjutkan pembahasan tentang syurut wa dawabitud da'wah ila aqidatis ahli sunnati wal jamaah, mengenai syarat dan undang-undang penting dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah. Malam ini kita memasuki pembahasan undang-undang dan kaidah yang ke-9. Penulis buku kita Abdullah bin Abdul Hamid Al-Azhari hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan ta'allumu adabil khilaf wa ta'miqu usulil hiwar wal iqraru bi ahammiyatihima wa darurati imtilaki adawatihima. Di antara hal penting dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah adalah ta'allumu adabil khilaf. Artinya adalah mempelajari adab-adab dalam berkhilafiyah. Wa ta'miqu usulul hiwar, dan mengokohkan usulul hiwar, undang-undang dalam berdialog. Ini dua. Wajib mempelajari adab khilaf, yang kedua wajib mempelajari undang-undang dalam berdialog. Wal iqrar bi ahammiyatihima, kita harus mengaku tentang urgensi kedua hal ini. Wa daruram tilaki adwatihima, dan urgensi menguasai alat-alatnya, undang-undangnya. Jadi ada ilmu alat untuk memahami adabul khilaf, dan ada ilmu-ilmu alat untuk memahami usulul hiwar. Intinya pada poin yang ke-9 ini beliau menegaskan dua hal penting dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama adalah mempelajari adabul khilaf. Anda tahu jemaah sekalian, perbedaan pendapat itu ilmiah, sehingga gak mungkin siapapun bisa menghilangkan khilafiyah itu. Jangankan kita yang hidup di akhir zaman ini, ulama-ulama dari berabad-abad yang lalu, mereka tidak bisa menghilangkan khilaf, dan memang mereka gak berusaha menghilangkan khilaf. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat ini, saya katakan sekali lagi, adalah ilmiah. Kita beda pendapat soal kunut subuh, oh itu ilmiah itu. Kita beda pendapat soal kirim pahala, oh itu ilmiah itu. Semua perbedaan-perbedaan yang ilmiah gak mungkin dihilangkan, karena itu ilmu. Nah,
Akan tetapi dampak dari perbedaan pendapat inilah yang bisa kita hilangkan atau setidaknya diminimalisir. Saat kita beda pendapat misalnya soal qunut subuh, perbedaan pendapatnya sendiri nggak mungkin Anda hapus, tapi dampak perbedaan pendapat ini yang bisa Anda netralisir atau bisa Anda hilangkan. Agama kita tidak mencela adanya perbedaan pendapat yang ilmiah. Bahkan agama kita memberi ruang terhadap perbedaan yang ilmiah. Nah, kalau agama memberikan ruang terhadap perbedaan yang ilmiah, berarti kita harus menghormatinya juga. Nah, dan tidak dinamakan menghormati perbedaan yang dimungkinkan oleh agama ketika kemudian kita saling ejek mengejek, saling caci mencaci. Ingat, perbedaan pendapat itu dibenarkan agama, tapi caci mencaci itu semuanya hawa nafsu. Itu semuanya hawa nafsu. Tuduh menuduh, rendah merendahkan, itu semuanya hawa nafsu. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perbedaan di kalangan sahabat itu sudah ada. Jadi jangan Anda berpikir di kalangan salafus saleh tidak ada perbedaan pendapat. Anda salah. Tapi sangat bagus sekali apa yang dicatat Imam Ibn Taimiyah dalam Muqaddimatut Tafsir. Beliau mengatakan, semakin kuat ilmu, semakin dominan ilmu, perbedaan pendapat ini semakin mengecil. Tapi semakin lemah ilmu, perbedaan pendapat itu semakin kuat. Di zaman para sahabat, ilmu itu dominan. Menemukan orang yang jahil itu susah, kecuali Anda pergi ke Badawi-Badawi sana. Di zaman sahabat, di zaman tabi'in, ilmu itu dominan. Sehingga khilafiyah itu mengecil, melemah. Nah, tapi sampailah kita di akhir zaman ini, ilmu ini tidak lagi dominan, maka khilafiyah menjadi sangat kuat. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanyakan perihal perbedaan antara beliau dengan Utsman radhiyallahu anhu. Anda tahu pada tahun ke-32 Hijriah, Utsman radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin berhaji. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bersama rombongan dari Irak berhaji juga. Ibnu Mas'ud berpandangan bahwa di antara manasik haji adalah mengqashar salat. Mabit di Mina, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah, tawaf wada, ini semua manasik haji. Namun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memandang mengqashar salat di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, mengqashar salat ini bukan karena safar, tapi karena memang bagian dari manasik. Jadi selama ini kita tahunya mengqashar salat ini adalah hubungannya dengan safar. Ternyata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berpandangan mengqashar salat di hari-hari haji bukan bagian dari safar, tapi bagian dari manasik. Nah, qadarullah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ternyata melakukan salat di Mina dengan cara itmam, dengan cara disempurnakan. Beliau tidak mengqashar. Sehingga di lapangan muncullah dua golongan. Kelompok Ibnu Mas'ud mengqashar dan rombongan Utsman radhiyallahu anhu itmam, menyempurnakan. Nah, akhirnya tentu kelompok Ibnu Mas'ud dalam hal ini ngikut dengan pendapat kepada Utsman bin Affan. Tapi intinya muncul dua pendapat, walaupun praktisnya semuanya mengikuti Amirul Mukminin.
Tapi kelompok jamaah Irak yang dikomandoi oleh Ibnu Mas'ud, semuanya mereka berpandangan salat harus diqasar. Nah, artinya muncul dua pendapat ini. Ibnu Mas'ud yang mengatakan harus qasar, prakteknya Amirul Mukminin sendiri melakukan secara itmam. Maka jamaah Ibnu Mas'ud bertanya, wahai Ibnu Mas'ud, menurut Anda kita harus qasar, sementara Amirul Mukminin menyempurnakan. Bagaimana ini? Terhadap khilafiyah ini, apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud? Jawabnya hiwar. Ibnu Mas'ud menempuh jalur dialog. Maka beliau menjumpai Utsman bin Affan, kenapa bla bla bla, terjadilah khilaf di antara mereka, pun berdialog. Intinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menyempurnakan salat karena Utsman radhiyallahu anhu memandang dirinya mustautin. Beliau adalah warga asli Mekah. Jemaah sekalian, Anda tahu status domisili seseorang dalam Islam ada 3. Mustautin, warga asli, itu dinamakan mustautin. Yang kedua musafir. Ya, Anda pergi ke sana kemari itu namanya musafir. Anda pergi ke Jogja dan Anda istirahat di Tegal, waktu Anda istirahat itu dinamakan dengan musafir. Begitu sampai Anda di Jogja, sehari 2 hari Anda istirahat, Anda dinamakan mukim. Nah, pertanyaannya adalah, seseorang dinamakan warga asli, definitifnya apa? Jawabannya adalah, di mana ada istri, anak, dan harta Anda, maka Anda dianggap warga asli. Nah, Utsman radhiyallahu anhu, beliau punya istri di Madinah, tapi beliau punya istri juga di Mekah. Nah, sehingga kalau keberadaan Ibnu Mas'ud di Mekah adalah sebagai seorang yang mukim. Karena Ibnu Mas'ud di Mekah nggak ada cabang dapur kan, dia nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada harta, nggak ada rumah. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Mekah beliau punya istri, beliau punya anak. Berarti beliau di Mekah sebagai mustautin, beliau sebagai warga asli. Nah, tentu sebagai warga asli, beliau melakukan salat secara sempurna. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau melakukan qasar, pertama karena memang beliau mukim, dan yang kedua beliau berpandangan itu bagian dari manasik. Nah, jadi ini 3 tadi ya, ada mustautin, ada yang mukim, kemudian ada yang musafir. Nah, yang musafir ini saya mulai dulu. Yang musafir, mereka mengambil hukum safar secara utuh. Orang-orang yang mukim, ada yang mukim yang sifatnya relatif, tidak ada ketentuan waktu. Berapa lama di sini? Oh, tergantung kapan pekerjaan selesai. 2 hari selesai, 2 hari pulang. Seminggu nggak selesai, seminggu di sini. Ini dinamakan mukim yang tidak ada batas waktu. Nomor 3, mukim tapi batas waktunya 3 hari ke bawah. Kamu berapa hari di sini? 3 hari. Nah, ketiga macam ini mengambil hukum safar secara utuh. Mengambil hukum safar secara utuh. Yang musafir, kemudian mukim tanpa waktu yang terbatas, kemudian mukim dalam waktu minimal yaitu 3 hari ke bawah. 3 orang ini mengambil hukum safar secara utuh. Salat qasar jamak, Jumat tidak wajib, puasa boleh dibatalkan. Kemudian yang keempat, mukim tapi dalam waktu maksimal, artinya lebih dari 4 hari. Kamu di Jogja, iya. Orang sini bukan, saya ke sini musafir, tapi saya mukim berapa lama? Lebih 4 hari lebih.
Kalau Anda mukim 4 hari lebih, Anda boleh mengambil semua hukum safar. Anda tidak mendapatkan semua hukum safar kecuali satu. Apa itu? Sholat Jumat. Semua hukum safar tidak berlaku. Anda nggak boleh lagi qasar, Anda nggak boleh lagi batalkan puasa. Tapi ada satu hukum safar yang masih berlaku kalau Anda mukim dalam waktu maksimal. Mukim waktu maksimal artinya 4 hari lebih. Apa hukum safar yang masih berlaku? Sholat Jumat. Anda boleh tak sholat Jumat? Baik. Lalu yang kelima adalah orang yang mustautin. Orang yang memang warga asli. Kalau warga asli, semua hukum safar 100% nggak berlaku. Nah, lalu kapan seseorang dinamakan warga asli? Patokannya dalam agama bukan administrasi. Di mana KK, di mana KTP. Bukan itu patokannya dalam agama kita. Tapi kalau di tempat ini Anda punya istri, Anda punya anak, berarti Anda warga setempat. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau warga asli di 2 tempat. Di Madinah dia punya istri, berarti dia warga asli Madinah. Tapi di Mekah beliau juga punya istri, berarti beliau warga asli Mekah. Nah, oleh sebab itulah ketika Utsman radhiyallahu anhu sampai di Mekah, apakah kita menghukum beliau musafir? Tidak. Apakah kita menghukum beliau seorang yang mukim dalam waktu tidak terbatas? Tidak. Apakah beliau mukim dalam waktu yang minimal? Tidak. Ataukah dia mukim dalam waktu yang maksimal? Tidak. Tapi dia adalah mustautin. Karena di situ ada istri, di situ ada harta, di situ ada anak. 3 ini patokan. Kalau Anda mustautin di berapa tempat Anda? Mana berani mustautin tempat lain? Nah, jadi intinya setelah Ibnu Mas'ud berdialog dengan Utsman mengatakan, saya ini bukan musafir, saya pun bukan mukim. Tapi saya ini mustautin. Saya warga asli Mekah ini. Kenapa? Karena istri saya di sini, harta saya ada di sini, anak-anak saya ada di sini. Sebagai warga asli Mekah, tentu saya nggak boleh mengambil hukum safar. Makanya beliau melakukan salat di Mina, Muzdalifah, Arafah secara sempurna. Nah, jadi coba Anda lihat jamaah sekalian. Kelompok atau anggota atau jamaah Ibnu Mas'ud tadinya beranggapan Utsman ini menyelisihi sunnah. Beliau tidak melakukan qasar padahal situasinya safar. Sudah? Itu lahiriahnya. Akan tetapi jamaah sekalian, setelah dilakukan dialog, ternyata beliau tidak melakukan qasar bukan menyalahi sunnah. Tapi karena memang beliau sendiri bukan seorang musafir. Hal-hal seperti inilah yang terjadi mayoritas di lapangan. Kita nilai lahiriahnya menyelisihi sunnah, setelah dialog ternyata nggak ada penyelisihan terhadap sunnah. Masalahnya, antara Ibnu Mas'ud dengan Utsman bin Affan, terdapat 2 hati yang bersih, tidak ada persaingan, sehingga dialog itu sesuatu yang mudah. Nah, tapi ketika misalnya tidak ada hati yang bersih, malah masing-masing pihak terlibat dalam situasi persaingan yang luar biasa. Kalau ada persaingan, percayalah nggak akan ada dialog. Karena dialog itu tidak datang dari hati yang berselisih. Dialog itu datang dari hati yang menjunjung tinggi kebersamaan. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi khilaf itu sesuatu yang ilmiah. Al-Quran memberikan ruang terhadap khilafiyah itu. Kita wajib menghormatinya. Namun kita harus membuka pintu dialog dengan cara yang baik. Iseng-iseng tadi saya lihat satu majalah Al-Basirah namanya, ada satu tulisan bagus, yaitu adab berbeda pendapat dalam pandangan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Adabul khilaf inda Ibn Taimiyah, adab berbeda pendapat dalam pandangan Imam Ibn Taimiyah. Tulisan seperti ini sangat banyak, dan saya ambil salah satu tulisan yang dipublish oleh majalah Al-Basirah. Adab khilafiyah yang pertama, jemaah sekalian, adalah bayanul haq. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kita berbeda pendapat,
tapi bukan berarti kita menyembunyikan kebenaran. Maka beliau mengatakan, perbedaan pendapat bukan sesuatu yang tercela sepanjang kebenaran tidak menjadi tersembunyi. Tapi perbedaan pendapat akan tercela kalau kemudian kebenaran menjadi tersembunyi. Saya berpandangan tidak ada kunut subuh. Anda berpandangan ada kunut subuh. Kita beda pendapat di sini. Itu kan? Kalau dalam perbedaan pendapat ini banyak kebenaran yang tertutupi, itu tercela. Maka walaupun terjadi perbedaan pendapat, kebenaran jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, biasanya kebenaran akan ditutup-tutupi dalam situasi perbedaan pendapat kalau perbedaan pendapat itu sudah mengarah kepada perbedaan hati. Jadi yang berbeda itu bukan pendapat lagi, tapi yang berbeda itu adalah hati. Nah, kalau hati sudah berbeda pendapat, biasanya akan banyak kebenaran-kebenaran yang disembunyikan. Misalnya dia punya dalil, saya nggak mau ngakuin, padahal dia ada dalil. Atau misalnya saya ada dalil, tapi dia nggak mau ngakuin dalil saya. Mengaku tak mengakui dalil ini bukan soal yang ilmiah lagi, ini soal perbedaan hati. Ulama-ulama zaman dahulu saat mereka berbeda pendapat, mereka berdialog, tujuannya adalah menguji pendapat-pendapat itu. Pendapat kamu atau pendapat saya yang benar, mari kita uji dalam dialog. Jadi dialog itu bukan untuk membela diri dan menyerang orang lain, tapi dialog itu adalah kita bareng-bareng menguji pendapat kamu, pendapat saya. Mana yang lebih kuat? Sehingga tidak seringkali terjadi dua orang salafus saleh beda pendapat lalu mereka berdialog. Setelah mereka berdialog, si A ngambil pendapat B, si B ngambil pendapat si A. Sering sekali dalam hal itu terjadi. Itu kan? Kenapa? Karena mereka memang tidak berdialog dengan hati yang berbeda. Perbedaan mereka hanya perbedaan pendapat dan bukan perbedaan hati. Nah, ini undang-undang perbedaan pendapat yang pertama. Kita boleh beda pendapat, tapi kebenaran jangan ada yang ditutup-tutupi. Maksudnya kamu akui dalil-dalil saya pun harus mengakui dalil-dalil kamu. Kalau dalam perbedaan pendapat ini dalil-dalil kamu saya nggak mau terima, padahal kamu memakai dalil-dalil saya pun Anda nggak terima. Ini perbedaan pendapat yang mengarah kepada menutupi kebenaran. Itu nggak boleh itu. Itu perbedaan pendapat yang tercela. Baik. Yang kedua, adab beda pendapat yang kedua kata Imam Ibnu Taimiyah adalah al-insaf wal adl, yaitu proporsional dan adil. Seringkali dalam berbeda pendapat kita nggak proporsional, kita pun tidak adil. Ya, kita berlebihan. Nah, adab berbeda pendapat kata beliau adalah pegang asas keadilan dan jangan berlebihan. Nah, maksudnya apa? Anda dan saya beda pendapat, kadang-kadang dari beda pendapat ini ada banyak hak yang menjadi korban. Kita beda pendapat, lalu kalau ketemu nggak ada lagi saling tegur sapa. Kita beda pendapat, kalau ketemu nggak ada lagi salam. Hak Anda, hak saya menjadi korban karena beda pendapat kita. Ini perbedaan pendapat yang tidak adil. Ini nggak proporsional. Nomor dua, proporsional dan adil dalam perbedaan pendapat. Tadi yang pertama dinamakan adil dalam pendapat kalau perbedaan tidak mengorbankan hak orang lain. Dan yang kedua, kalau di dalam perbedaan ini Anda tetap mengakui kelebihan orang lain. Kadang-kadang dalam beda pendapat, lalu saya melihat orang lain ini sebenarnya rendah, ini dangkal, ini baru belajar 3 hari. Oh, kenapa Anda justru merendahkan? Dan subhanallah, kezaliman terbesar dalam beda pendapat saya lihat, yang diserang itu bukan lagi pendapatnya, tapi orangnya. Itu kan? Ini yang diserang dalam perbedaan pendapat, Anda menyerang pendapatnya, atau Anda justru menyerang pribadinya.
Nah, kalau dalam beda pendapat, yang Anda serang bukan pendapatnya tapi orangnya, ibarat dokter Anda sedang membunuh pasien dan tidak mengamputasi penyakitnya. Di depan saya ada pasien nih, penyakitnya sangat parah sekali. Silahkan obati penyakitnya dan jangan bunuh orangnya. Itu yang terjadi, itu yang seharusnya keadilan tuh. Nah, begitupun dalam berbeda pendapat di tengah-tengah kita. Pendapatnya yang menjadi persoalan dengan saya bukan orangnya. Tapi kalau sampai ketemu pun tak mau, didatangi pun tak mau buka pintu misalnya, oh, ini bukan persoalan perbedaan pendapat lagi, ini perbedaan hati. Nah, kemudian adab yang ketiga kata Syekhul Islam adalah la tabdi'a wa takfir. Dalam perbedaan pendapat tidak boleh membid'ahkan dan mengkafirkan. Oh, kamu bid'ah, kamu kafir, padahal cuma beda pendapat. Kalau Anda mau membid'ahkan, oh itu kalau kita udah beda akidah silakan. Kamu Syiah, saya ahli sunnah, berarti kamu ahli bid'ah. Karena perbedaan kita akidah. Oh, ini orang suka melakukan mengkafirkan pelaku dosa besar. Antara Anda dengan saya, kita nggak beda pendapat, tapi kita beda akidah. Kalau begitu kamu ahli bid'ah. Kalau perbedaan ini bukan beda pendapat, tapi beda akidah, baru Anda dibenarkan melakukan justice. Anda ada pelaku bid'ah. Baik. Kalau perbedaan Anda dengan orang lain perbedaan iman, silakan mengkafirkan. Nah, jadi ini 3 perbedaan. Antara Anda dengan orang lain ada perbedaan iman, silakan mengkafirkan. Antara Anda dengan orang lain ada perbedaan akidah, silakan membid'ahkan. Tapi kalau Anda dengan orang lain hanya beda pendapat, nggak boleh membid'ahkan, nggak boleh mengkafirkan jamaah sekalian. Jadi pahami dulu nih masalahnya di mana nih perbedaan ini. Kalau perbedaan ini pendapat, ya nggak ada justice bid'ah kafir itu nggak ada. Nah, tapi kalau misalnya di hadapan Anda ada seorang murji'ah, beliau mengatakan untuk menjadi mukmin pokoknya kamu yakin Allah ada, nggak perlu salat, nggak perlu syahadat, penting kamu yakin saja sudah cukup. Oh, ini antara saya dengan dia bukan beda pendapat, tapi beda akidah. Silakan justice, Anda ini ahli bid'ah, Anda ini kelompok murji'ah. Karena perbedaan dengan dia adalah perbedaan akidah. Nah, perhatikanlah jamaah sekalian. Dalam lingkaran kita sama-sama belajar ini, tidak ada perbedaan akidah, tidak ada perbedaan iman. Tapi cara kita menyikapi orang yang sekedar beda pendapat lebih dari cara kita menyikapi orang yang beda iman. Cara kita nih, nyikapin orang yang padahal cuma beda pendapat dengan kita, bahkan lebih tajam ketimbang kita menyikapi orang yang beda iman sekalipun. Kata-kata kasar Anda nggak pernah terhadap orang kafir, tapi terhadap orang yang nggak seguru dengan Anda luar biasa. Anda dapat dari mana ini? Caci maki Anda terhadap kafir itu nggak pernah gitu. Tapi caci maki Anda terhadap orang yang hanya beda pendapat, oh ini banyak sekali. Saya pernah kunjungan ke satu kota, diperkenalkan dengan seseorang. Subhanallah, ini orang ini memiliki buku sebanyak 3 jilid, isinya tahzir semua. Ustadz Fulan kesalahannya bla 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 bla. Ustadz Fulan kesalahannya bla bla bla. Ustadz Fulan kesalahannya bla bla. Sebanyak 3 jilid. Sebanyak 3 jilid. Apa isi pikirannya kalau sampai dia membuat tulisan 3 jilid, isinya adalah kekurangan dan kesalahan. Ya bukan guru-guru orang Syiah, bukan. Tapi ini di dalam lingkaran ahli sunnah, kajian salafi ini, Ustadz Fulan kesalahannya bla bla bla, Ustadz Fulan kesalahannya bla bla bla. Sampai 3 jilid. Qadarullah di perumahan, dia diminta jadi imam. Karena menurut, kalau lagi bicara, serangan tahzirnya luar biasa banget. Ustadz Fulan tuh kesalahannya begini-begini, kamu nggak ngerti Ustadz Fulan begini. Akhirnya orang bilang, kamu imam dulu deh. Ya sudah, dia imam. Qadarullah begitu sore maghrib isya disuruh juga jadi imam, nggak mau jadi imam. Tapi qadarullah waktu itu nggak datang imam, nggak ada yang majulah dia. Baru ketahuan ternyata tahsin tajwid kosong.
Kemarin masih lancar jadi imam sholat zuhur dan asar, nggak ada suara terdengar. Tapi begitu sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, imam asli nggak ada, terpaksalah maju, ketahuan tahsin tidak ada, tajwid tidak ada. Jadi proses belajar di tengah-tengah kita banyak yang keliru. Banyak yang keliru. Sehingga di tengah-tengah kita orang yang masih buta tahsin tajwid Al-Quran itu masih sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ini bayangin seperti tadi, mampu menulis buku tahzir sebanyak 3 jilid, tapi untuk membaca Al-Kafirun lempang tahsin tajwidnya nggak bisa. Anda belajar kemana? Mestinya Anda belajar Quran dulu kan? Anda belajar Quran dulu. Gitu. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, hati-hati. Kapan Anda membid'ahkan? Kalau antara kita ada perbedaan akidah. Kapan Anda mengkafirkan? Kalau kita sudah beda dalam iman. Kapan kita nggak boleh membid'ahkan dan mengkafirkan? Kalau di antara kita hanya ada beda pendapat. Anda boleh bicara tajam dalam perbedaan iman. Silakan bicara tajam dalam perbedaan akidah. Tapi kalau dalam perbedaan pendapat, Anda nggak boleh bicara tajam. Apa bedanya? Perbedaan akidah, perbedaan iman, ini nahi mungkar. Silakan tajam berbicara. Tapi kalau beda pendapat di sini nggak ada kemungkaran. Nggak ada kemungkaran dalam beda pendapat itu. Oh, menurut saya kunut itu mungkar, menurut kami, menurut dia tidak. Kemungkaran yang tidak disepakati nggak boleh disikapi dengan ingkar. Itu ijma' ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan, sikap ingkar hanya boleh untuk kesalahan yang disepakati salah. Adapun kesalahan yang diperdebatkan salah atau tidak, nggak boleh mengambil langkah ingkar. Kunut subuh, kesalahan yang disepakati atau diperdebatkan? Diperdebatkan. Kalau begitu Anda nggak boleh mengambil posisi ingkar, nggak boleh jamaah sekalian. Baik, itu undang-undang yang ketiga, nggak boleh membid'ahkan dan mengkafirkan kalau perbedaan itu hanya perbedaan pendapat. Nah, ini yang keempat, ini sangat penting sekali. Apa itu al-uzur? Kalau sudah ada perbedaan pendapat, biasakan memberikan uzur kepada orang lain. 2 uzur yang Anda berikan kepada orang lain. Kalau dia seorang ulama, berikan dia uzur ijtihad. Kalau dia seorang awam, berikan dia uzur kejahilan. Berikan dia uzur kejahilan. Minggu lalu, trending topik di media ilmiah tanah Arab, seorang yang bernama Muhammad Syamsuddin. Ya, Muhammad Syamsuddin ini menulis buku sebanyak 100 halaman. Intinya dia menegaskan bahwa Imam Nawawi bukan imam. Ya, beliau sama dengan kita, artinya beliau pun mengaku salafi, berguru kemana-mana, gitu ya. Tapi menulis buku kurang hati-hati. Akhirnya dia buatlah penelitian gitu, 100 halaman bahwa Nawawi itu nggak boleh disebut imam. Kenapa? Karena imam itu adalah ikutan. Imam sholat dinamakan imam karena dia diikuti. Nah, Imam Nawawi tidak bisa diikuti dalam akidah. Mengingat dia Asy'ariyah, maka Imam Nawawi ini nggak boleh dikatakan imam. Anda setuju nggak tuh? Setuju nggak? Imam Nawawi kata beliau Asy'ariyah, berarti dalam hal akidah Imam Nawawi ini nggak boleh dijadikan imam. Maka nggak usah disebutlah, sebutkan saja Nawawi, jangan sebutkan imam. Ini pernyataan seperti ini sebenarnya tahun lalu saya pernah lihat, ya, dan sekarang secara resmi ada bukunya. Nah, masya Allah, orang kecil menyalahkan orang besar gitu kan. Akhirnya siapa yang hancur? Dia sendiri yang hancur gitu. Akhirnya dia dihabisin oleh orang dari timur ke barat. Nah, ya, kita kumandangkan azan, nanti akan kita lanjutkan kaidah atau adab khilaf yang keempat.
Iya. Adab khilaf yang keempat adalah uzur. Begitu terjadi khilafiyah, lapangkan dada terhadap perbedaan pendapat dengan cara berikan orang yang berbeda dengan Anda uzur. Anda beda dengan Imam Nawawi, berikan beliau uzur. Anda beda dengan orang awam, berikan mereka uzur. Kata Imam Ibnu Taimiyah ada dua jenis uzur. Kalau di hadapan Anda ada ulama-ulama, lalu mereka salah, berikan mereka uzur ijtihad. Tapi kalau di depan Anda hanya kelas awam seperti kita, berikan mereka uzur jahal, uzur kejahilan. Uzur ijtihad maksudnya orang yang berilmu berusaha ijtihad. Ternyata meski dia memiliki ilmu alat ijtihad, dia menguasai dalil, tapi ternyata dia tetap keliru. Dia tetap keliru. Saya kasih contoh. Umar radhiyallahu anhu, Ammar bin Yasir, dua-duanya safar. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Dalam keadaan safar mereka nginap, bangun-bangun sama-sama mimpi basah. Umar mengatakan, gimana cara mandi? Nggak ada air. Kita ini safar. Ammar mengatakan, kan ada tayamum. Kata Umar, tayamum itu untuk menggantikan wudhu. Kata Ammar, bisa juga untuk menggantikan mandi. Akhirnya, Ammar radhiyallahu anhu menjauhi Umar. Beliau buka baju. Setelah beliau polos, beliau guling-guling di pasir dengan niat tayamum. Setelah itu dia salat. Bagaimana dengan Umar? Umar tidak sejalan dengan Ammar, tapi karena tidak ada pengganti, karena tidak ada air dan beliau untuk mandi gitu ya, dan Umar belum tahu bahwa tayamum bisa menggantikan mandi. Akhirnya selama dalam perjalanan Umar radhiyallahu anhu nggak salat. Fatal nggak tuh? Umar sama sekali tidak salat. Kalau Ammar salat tapi dengan tahara yang tidak sah. Salatnya seakan-akan tidak salat. Apa Anda mengatakan kedua orang ini orang awam? Berani aja Anda mengatakan. Umar radhiyallahu anhu di urutan kedua umat yang paling pintar. Nah, dan Ammar bin Yasir, beliau seorang as-sabiqun al-awwalun. Beliau termasuk orang yang tercepat memasuki Islam. Jadi nggak bisa juga Anda katakan dia orang awam. Intinya, Ammar berijtihad untuk guling-guling dan Umar berijtihad nggak perlu salat. Dua-duanya sama-sama berijtihad dan dua-duanya salah. Hanya saja kesalahan orang yang berijtihad membuahkan satu di mana pahalanya, karena mereka tidak mengikuti kebodohan dan hawa nafsu. Mereka berjuang mengikuti dalil, itulah poin. Sehingga walaupun mereka salah, mereka nggak kehilangan poin. Sebab itu ingat, ini satu kaidah. Kesalahan orang yang berjuang mengikuti dalil, kesalahan seseorang yang berjuang mengikuti dalil, itu kesalahan yang wajib dihormati. Baik. Jadi kalau yang salah adalah di tingkat imam, kewajiban Anda adalah memberikan udzur ijtihad. Nabi bersabda, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajr wahid." Kalau seorang yang ahli ilmu berijtihad dan benar, maka dia dapat 2 poin, 2 pahala. Tapi kalau ternyata dia salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Dosa nggak ada, dosa dia dapat 1 pahala. Dia salah, benar-benar salah, salahnya nggak boleh kita benarkan, tapi tetap dia dapatkan satu pahala. Nah ini berarti Nabi kita memberikan uzur terhadap mujtahid yang salah. Nah oleh sebab itu, ketika misalnya Imam Nawawi menurut Anda salah, ketika misalnya menurut Anda Ibnu Hajar salah,
Ketika misalnya menurut Anda Ibnu Taimiyah salah, ini ulama-ulama. Mereka lautan dan ilmu Anda hanya sesendok. Ya, lihat-lihat yang sesendok tersebut. Tapi lebih banyak lagi melihat lautan ilmu mereka. Karena kalau kita nggak lihat lautan ilmu orang lain, kita merasa sesendok kita ini lautan yang sesungguhnya. Banyak kawan-kawan yang lantang bicara, suruh Kak baca buku ini sepertiga halaman pun nggak jalan. Tapi bicaranya lantang sekali. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Di sebuah tempat di Cimanggis saya diminta ngaji. Karena ada kawan yang minta ini, kawan dekat, saya datang. Yang ngaji 100% orang awam. 100% orang awam. Tiba-tiba ada kawan kita, Anda ngaji di sana? Saya bilang, iya. Itu satu komplek itu semuanya orang awam, gak ada orang ngaji. Saya bilang saya lebih suka ngaji, lalu orang yang datang ngaji bawa gelas kosong itu lebih suka. Daripada saya ngaji, lalu yang datang ngaji bawa gelas yang udah berisi. Kalau yang datang ngaji bawa gelas berisi, ucapan saya cuma tumpah. Tapi kalau yang datang bawa gelas kosong, ucapan saya masuk. Saya berfilsafat aja. Nah, orang-orang yang berhati bersih, sebelum mereka sampai di majelis ilmu yang mereka lakukan, kosongkan gelas. Supaya Anda dapat air. Tapi sebagian orang justru datang ngaji bawa gelas yang udah penuh. Sehingga duduknya di majelis, ucapan-ucapan yang ngajar ini semuanya tumpah. Nggak cocok, tumpah. Kenapa tumpah? Anda bawa gelas penuh. Imam Malik rahimahullah, apabila beliau akan pergi ngaji kepada gurunya Rabi'atul Ra'i, sebelum berangkat ke rumah sang guru, bertemu sang guru, beliau berkali-kali berdoa, Allahumma la turini aiba syaikhi. Ya Allah, jangan nampakkan kepada aku kekurangan guruku. Ya Allah, jangan sampai aku melihat kekurangan guruku. Ya Allah, jangan sampai aku melihat kekurangan guruku. Supaya apa? Supaya gelas ini tidak tumpah. Baik jamaah sekalian. Kalau yang salah itu adalah ustadz, ulama, imam, kesalahan mereka Anda wajib memberikan uzur apa tadi? Uzur ijtihad. Tapi kalau yang di depan Anda orang awam, kewajiban Anda adalah memberikan uzur jahil. Uzur jahil. Diberi uzur karena dia jahil. Memang walaupun dia diberi uzur bukan berarti Anda membenarkan kesalahannya. Hanya saja kesalahan itu wajib Anda bingkai dengan bingkai uzur jahil. Subhanallah jemaah sekalian. Hudzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan nanti di akhir zaman akan datang orang, mereka tidak lagi mengenal salat, mereka enggak mengenal puasa, mereka enggak mengenal zakat. Satu-satunya Islam yang mereka ketahui cuma satu, syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anda bayangkan nih jamaah sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah, Anda saat ini di akhir zaman, tapi Islam di tangan Anda, Islam yang insya Allah masih utuh. Dan Nabi kita dalam hadis Hudzaifah mengatakan, akan datang satu zaman, di mana orang tidak lagi mengenal salat, nggak lagi mengenal puasa, nggak ada yang mengenal zakat. Seandainya kalau katakan Anda muslim, ya saya muslim. Kamu udah sholat belum? Emang sholat itu apa? Dia bilang, Anda udah puasa, emang puasa itu apa? Nah, di negara kita Anda nggak temukan ini, tapi coba pergi ke negara lain. Anda pergi ke negara lain. Misalnya Anda pergi ke negara Albania, tempat kelahiran Syekh Albani. Saya pernah membaca satu majalah terbitan Kuwait, namanya majalah Furqan, bahwa sesuatu yang lazim anak muda Muslim di Albania itu menggunakan kalung salib. Cakap sekali, bagi dong. Kalau muslim, kok pakai kalung salib nggak apa, cakap. Itu di sana lazim sekali jamaah sekalian. Itu investigasi dari majalah Al-Furqan, itu sekitar 20 tahun lalu itu. Kejahilan mereka, keawaman mereka terhadap Islam sampai setingkat mereka banyak yang memakai. Bosnia sebelum terjadi konflik dengan Serbia,
Betapa banyaknya orang-orang Muslim yang menggunakan nama-nama orang-orang Kristen. Nama anak kamu Muslim, ya nama anakmu siapa? Anak saya namanya Yesus. Muslim nama anaknya Yesus. Itu banyak sekali. Keawaman sampai ke tingkat seperti itu, jamaah sekalian yang saya hormati. Nah, oleh sebab itu di sini penulis Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau perbedaan antara Anda dengan seorang yang berilmu, berikan ia uzur ijtihad. Kalau antara Anda beda dengan orang lain dari kalangan awam, berikan dia uzur jahal. Maka ketika Hudzaifah meriwayatkan hadis tadi, seorang yang bernama Ibnu Zufar bertanya, wahai Hudzaifah, apakah mereka selamat di depan Allah kalau Islam mereka cuma syahadat? Mereka enggak salat, mereka enggak puasa. Hudzaifah enggak mau menjawab. Akhirnya Salat bin Zufar bertanya lagi, wahai Hudzaifah, apakah mereka selamat di depan Allah? Islam mereka cuma syahadat. Hudzaifah diam. Beliau enggak menjawab. Untuk ketiga kalinya, As-Salat ibn Zufar bertanya, wahai Hudzaifah, kalau Islam mereka hanya syahadat, tidak ada salat, enggak ada puasa, enggak ada zakat, apakah mereka selamat? Hudzaifah berkata, bal yunjihim. Bahkan mereka selamat walau Islam yang mereka miliki hanyalah ilaha illallah. Jadi keawaman, kejahilan itu benar-benar uzur. Tapi sekali lagi saya katakan, ketika Anda menguzurkan orang yang jahil, bukan berarti Anda membenarkan kesalahan mereka. Orang jahil nggak apa-apa. Enggak, jangan apa-apain juga. Kesalahan mereka tetap salah, hanya saja kesalahan itu wajib Anda bingkai dengan uzur. Kenapa perlu memberikan uzur? Agar Anda proporsional, agar Anda adil. Karena kesalahan orang yang murni mengikuti hawa nafsu, ini kesalahan yang sangat serius. Semua ahli bidah, kesalahan mereka adalah hawa nafsu. Ulama-ulama, semua kesalahan mereka adalah kesalahan ijtihad. Dan orang awam, kesalahannya semuanya adalah al-jahal. Berikan uzur kepada orang yang jahil. Oh, ini dalam masalah akidah nggak boleh ada kata jahil. Kata siapa nggak ada jahil dalam istilah akidah? Sekarang kawan-kawan dari kelompok ekstrim di negara ini kan gitu kan, dalam masalah akidah nggak ada jahil. Ya kalau masalah riba jahil oke, tapi masalah akidah nggak ada jahil. Kata siapa? Jangankan Anda Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau punya satu kejahilan akidah, ternyata nggak dicaci, dimaki oleh Nabi SAW. Anda tahu, mungkin beberapa minggu jelang Nabi SAW wafat, beliau sering sekali ziarah ke pemakaman Baqi. Bahkan kadang-kadang beliau ziarah di malam hari. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu malam Rasulullah tidur di rumahku, dia kembali agak larut malam. Pelan-pelan buka pintu, pelan-pelan buka sendal, pelan-pelan buka serban, pelan-pelan beliau berbaring. Beliau baru berbaring beberapa saat, tiba-tiba pelan-pelan duduk lagi, pelan-pelan pakai serban lagi, pelan-pelan pakai sendal lagi, pelan-pelan buka pintu, dan akhirnya dia hilang dalam kegelapan malam. Aisyah berkata, ini Rasulullah pasti ke kamar yang lain. Akhirnya Aisyah memakai rompi baju besi Rasulullah, dan dia kejar suaminya bawa pedang. Tengah malam jemaah sekalian, dia kejar suaminya yaitu Rasulullah sambil bawa pedang. Entah siapa yang mau dibacok, suaminya kah yang mau dibacok atau saingannya yang akan dibacok. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Intinya dia bawa. Qadarullah, ternyata Rasulullah SAW justru pergi ke makam Baqi. Beliau di makam, beliau berziarah, beliau berdoa, mengangkat tangan, setelah itu beliau berbalik. Saat beliau berbalik akan pulang, ya dari Baqi ke kamar Aisyah itu kan paling-paling 100 meter kurang lebih. Ya, 100 meter. Iya, sekitar 100 meter, anggaplah 200 meter nggak nyampe. Melihat Rasulullah berbalik arah untuk pulang, Aisyah radhiyallahu anha berpikir, ini salah. Ini bisa masalah besar. Maka Aisyah radhiyallahu anha ambil langkah 1000 pulang, lari secepat-cepatnya. Lalu buka baju besi secepat-cepatnya pulang.
Nyimpan pedang secepat-cepatnya. Akhirnya beliau berbaring. Rasulullah SAW masuk, Nabi kembali berbaring, tapi Nabi melihat Aisyah ini nafasnya ngos-ngosan. Kata Nabi SAW, Masya'nuki. Kata Nabi, emangnya ada apa? Aisyah radhiyallahu anha berkata, la syai', enggak ada apa-apa. Aisyah berdusta enggak? Enggak berdusta. Kalau tadi Rasulullah ke istri lain itu masalah. Ternyata Rasulullah ke baki-baki berarti kan tidak ada apa-apa kan? Aisyah enggak berdusta radhiyallahu anha. Kata Rasulullah enggak ada apa-apa, ya enggak ada apa-apa. Kata Nabi, la tukhbirinnani aw la yakhbirannani al-alimul khabir. Aisyah, kamu terus terang ngomong atau Allah yang akan bicara melalui wahyu? Enggak ada pilihan. Nah, ucapan Aisyah ini adalah kejahilan akidah. Beliau mengatakan, wa halillahu ya'lamu kulla syai'. Emangnya Allah tahu semuanya? Termasuk yang ada dalam pikiran saya, emangnya Allah tahu? Ini jahil kan? Mestinya kan Allah tahu dong apa yang ada dalam pikiran seseorang gitu kan? Aisyah mengatakan, emangnya Allah tahu semuanya? Termasuk pikiran saya, emang Allah tahu? Aisyah bertanya, murni karena dia nggak tahu, emangnya Allah tahu semuanya, termasuk pikiran saya. Nah, Rasulullah mengatakan, iya Allah tahu semuanya, termasuk pikiran kamu. Aisyah mengatakan, tadinya saya kira kamu ke kamar yang lain. Ya saya kejar pakai pedang. Kata Nabi SAW, aja'aki syaitanuki. Apakah kamu kedatangan setan? Artinya kamu suuzon seperti ini kan berarti kedatangan setan. Aisyah bertanya, wahal ma'aka syaitan, kalau kamu ada setannya enggak? Ini suaminya kan? Kalau kamu ada setannya enggak? Nabi SAW mengatakan, na'am, lakinna Allah sakharahu alayya fala ya'muruni bisyar. Iya, saya juga ada setannya, cuman setan itu sudah ditundukkan Allah, sehingga setan yang bersama saya tidak lagi mengajak saya berbuat jahat. Artinya Korin, setan pendamping untuk Nabi kita ada, tapi sudah dijinakkan oleh Allah sehingga tidak lagi membujuk Nabi kepada kejahatan. Nah, hubungannya dengan kajian kita, seorang wanita yang selalu tidur dengan Nabi SAW, sekamar dengan Nabi, satu nampan dengan Nabi ketika makan. Perhatikan beliau bertanya, emangnya Allah tahu semuanya? Ini kejahilan akidah bukan? Jadi maksud saya adalah Anda jangan berpikir dalam akidah nggak ada istilah jahil. Itu salah. Dalam akidah, dalam segala-galanya ada istilah jahil. Yang tidak boleh ada jahil dalam 3 hal. Apa itu? Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Jahil dalam 3 hal ini nggak ada. Karena tidak boleh ada jahil dalam 3 hal ini, makanya ini yang ditanyakan malaikat di alam kubur. Munkar nakir di alam kubur menanyakan 3 hal ini. Tuhan kamu siapa? Agama kamu apa? Nabi kamu siapa? Kenapa ini 3 hal yang ditanyakan? Karena dalam 3 hal ini tidak ada jahil. Jahil dalam 3 hal ini nggak diterima. Sudah? Maka ketika Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab Salasatul Usul atau Usul Salasa, dalam ta'liqnya Syekh Saleh Al-Syekh beliau mengatakan, kenapa Muhammad bin Abdul Wahab memunculkan istilah Usul Salasa? Beliau menjawab, karena kejahilan dalam semuanya dapat diterima, kecuali jahil dalam 3 hal ini. Tuhan kamu siapa? Saya nggak tahu. Jahil yang nggak diterima tuh. Agama kamu apa? Saya nggak ngerti. Itu jahil yang nggak diterima. Nabi kamu siapa? Saya juga belum ngerti. Jahil dalam 3 hal ini nggak boleh. Tapi jahil di luar 3 hal ini adalah jahil yang ditoleransi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.